Ukhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin. Monggo kita sami ngaturaken syukur dumateng Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan dumateng kita sedanten. Saengga insyaallah sonten menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumil hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis yang berkaitan dengan hari kiamat, yaitu para pemimpin yang menyesatkan, yang bahayanya lebih daripada Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mireng saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghairud Dajjal akhwafu ala ummati minad Dajjal." Kullama khaisu ayyadkhula faqultu ya Rasulullah ayyu shay'in akhwafu ala ummatika minad Dajjal? Qala a'immatul mudillin. Selain Dajjal, ada yang ditakutkan dari umatku itu yang melebihi daripada Dajjal. Maka sebagian sahabat itu bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sayyin akhwafu minad Dajjal? Apa yang lebih kami takutkan ya daripada ketika umat kamu itu harus menghadapi yaitu Dajjal. Maka Rasulullah mengatakan a'immatul mudillin, yaitu adalah pemimpin yang menyesatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan hadmul Islam salasun. Hancurnya Islam itu karena 3 hal. Yang pertama yaitu adalah zalatul alim. Kalau orang alim itu kemudian tergelincir dari ilmunya. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-munafiq jidalu bil Quran, yaitu orang munafik yang berjidal atau berbantah-bantahan tapi menggunakan Al-Quran, sehingga akhirnya kemudian Quran hanya sebagai bahan perdebatan di antara orang-orang munafikin. Kemudian yang ketiga baru ini a'immatul mudillin, yaitu pemimpin yang menyesatkan. Karena itu 3 inilah yang nanti akan menghancurkan Islam menjelang akhir zaman. Ini adalah tazkirah atau peringatan daripada Umar bin Khattab. Mungkin jenengan mendengar ya akhir-akhir ini ya, kemudian juga ada isu di Kerawang itu semua rumah itu ditotoki semua. Mungkin jenengan pernah mendengar ya? Ya, itu CCTV-nya ada ya. Bahkan kemudian di backsound-nya itu kemudian juga ada murotal dari masjid terdekat itu yang kemudian nyetel ya Al-Quran. Tapi totok-totoknya tetap ada ya, munyer ya di perumahan itu. Dan itu kemudian menimbulkan fitnah yang luar biasa. Tapi sebenarnya ini bisa kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau itu kemudian berisra mi'raj. Ketika kemudian buruk itu melewati ya sebuah perbukitan, maka kemudian merayaklah berbagai macam jin iblis itu yang mau menyerang Kanjeng Nabi. Dan dia kemudian menggunakan obor yang akan membakar Nabi ya dengan kendaraan buruknya. Maka ketika kemudian ada fenomena seperti itu, maka Rasulullah mengajarkan doa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Coba jenengan cermati doanya ini. Nanti yang terakhir itu ada perlindungan kepada pengetok pintu. Jadi orang yang ngetuk pintu itu ternyata sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW 1500 tahun yang lampau. Bagaimana doanya? Allahumma ya Allah, a'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna
barun wala fajirun. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari semua, ya, berlindung dengan kalimatmu yang sempurna dari semua ya makhluk-makhluk fajirun au barun, yaitu makhluk yang fajir, yang fasik atau yang khuruju an taatillah, kemudian kepada yang barun. Barun itu apa? Yaitu adalah makhluk yang baik. Jadi makhluk yang baik pun bisa memberikan mudarat. Misalnya seseorang yang berilmu kok hasad memandang orang lain, bisa terkena penyakit ain. Aksaru ma yamutu min ummati ba'da qada'illahi ta'ala al-ain. Berapa banyak orang yang mati bukan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ain. Ain itu apa? Pandangan mata yang hasad. Jadi sahabat Rasul itu pernah melihat seorang sahabat lain itu sedang membuka baju dan kagum dengan punggungnya yang putih. Begitu dilihat seperti tadi langsung jatuh sakit. Artinya apa? Penyakit ain itu bukan pada orang jahat saja, orang baik pun bisa. Karena itu doanya tadi, Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna fajirun aw barun wa a'udzu bika min syarri baro'ah wa zara'ah. Dan aku berlindung kepadamu ya dari semua kejahatan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqa daro'a wa baro'a. Aku berlindung kepadamu dari segala ciptaanmu yang daro'a wa baro'a, yaitu kemudian aku berlepas diri atau kemudian aku menghindar darinya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini doanya panjang sekali ya. Tapi nek sampean kemudian menemui ifrit kemudian doa ini kayak kami sosokan. Karena doanya sangat panjang. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan aku kemudian berlindung padamu ya Allah ya dari kejahatan yang ada di langit, yang dari turun dari langit apa kemudian yang keluar dari langit. Wa a'udzubika min syarri, dan aku kemudian berlindung kepadamu ya Allah ya min syarri dari semua kejahatan ya minal ardi yang keluar dari bumi, wa ma yakhruju minha, kemudian yang keluar dari bumi, yang dari bumi dan yang keluar dari bumi. Allahumma inni a'udzubika, dan aku berlindung padamu ya Allah min kulli fitani minal laili wan nahar, dan aku berlindung padamu dari fitnah pada waktu malam dan pada waktu siang. Wa a'udzubika min syarri kulli tariqan, dan aku berlindung pada kamu dari setiap pengetuk pintu. Ya, min kulli tariqan ila tariqan yadruku bil khair ya Rahman, kecuali pengetuk yang kemudian membawa sesuatu yang kemudian membuat orang itu menjadi mendapatkan kebaikan. Jadi semua pengetuk pintu itu berarti kalau asbabul wurudnya berasal dari siapa kira-kira? Kalau dari cerita Isra Mi'raj tadi, J-nya kira-kira jenisnya apa? Tadi yang membakar Kanjeng Nabi itu siapa tadi? Ifrit. Paham ya ini ya? Jadi ifrit itu kalau sudah mulai keluar berarti ini dukunnya benar-benar dokden, tukang sihirnya kelas atas. Karena iblis itu kan mempunyai banyak andahan, punya prajurit yang kemudian pangkatnya itu jenderal, itu ifrit. Baru kemudian yang kedua jinul marid, yaitu jin yang durhaka, yang dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Kan di dalam hadis dikatakan ya, idza futihatil syahrul Ramadan, itu kalau kemudian idza dakhala syahrul Ramadan, antum masuk pada bulan Ramadan, ya, futihat abwabus sama, akan dibuka pintu ya langit. Wa futihat abwabul jannah, kemudian juga akan dibuka pintu surga. Wa ukhliqatil annar, kemudian pintu neraka akan ditutup. Wasubidati sayatinil marid, kemudian akan dirantai semua setan-setan yang marid. Jadi syaitonul marid itu di bawahnya iblis. Itu yang akan dikerangkeng oleh Kanjeng Nabi, dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan.
Tapi setan yang kecil-kecil ya tetap berkeliaran Mas. Ya, sing recehan, remeh-temeh itu biasanya ya akan tetap ada. Kan setan kan ada 9 keturunan kan. Ya, ada setan pelakor namanya Dasim itu jenis remeh-temeh, ini nanti akan terus berada di sekitar manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka di dalam doa tadi ini menimbulkan fitnah yang luar biasa. Kenapa kok fitnah? Hanya dengan ketuaan saja. Ini dulu pernah terjadi tahun 2002-an ya, di Blitar Selatan. Tapi kemudian hanya enggak sampai 1 minggu hilang. Tapi ini di Kerawang itu terus menerus. Ya. Dan itu CCTV itu memantau terus ya di semua perumahan. Yang notok-notok data ini suaranya ada. Dan itu yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi yang namanya ya Torikon ya Fitlail, yaitu pengetuk pintu pada malam hari. Kalau wasama iwan torik demi langit dan kemudian demi pengetuk ya pada langit itu beda lagi. Wasama iwan torik wama adarok kama torik an-najmus sakit. Ini persaksian dari astronot dari Jepang ketika beliau itu sedang meluncurkan satelit ya untuk kemudian ya satelit digunakan untuk komunikasi. Ketika beliau berada di pesawat ulang-alik begitu ya, beliau itu menemukan pengetuk terus, ritmis terus. Kemudian diteliti oleh beliau, ternyata ini adalah pengetuk bintang. Jadi bintang itu bisa mengetuk, namanya torik. Jadi torik itu bisa berarti jalan, tapi torik itu berarti pengetuk. Dan pengetuk itu ada yang di langit, ada yang di bumi. Kalau di langit itu fenomena bintang, an-najmus sakit, yaitu adalah bintang yang kemudian memberikan fenomena ketukan ya pada alam semesta. Tapi kalau pada manusia di bawah itu biasanya ulahnya jin iblis. Fenomena ini itu memunculkan banyak pemimpin yang kadang-kadang membuat orang itu menjadi mudillin, tersesat. Karena apa? Keliru penompo atau keliru persepsi. Coba kalau kemudian paranormal mengartikan ini kira-kira apa? Oh ini mungkin ya sing bau reksa ini dikei sesajen, kan begitu kan? Ya Mbak. Oh ini mesti kudu diselamati 7 hari 7 malam, kan begitu katanya paranormal. Oh ini sing bau reksa ini ya ini ternyata dia itu sedang kekurangan paceklik, perlu disetori dengan berbagai bunga kandel, bunga mawar, bunga melati, macam-macam ya, belah wedhus, belah sapi, belah kebo. Ujung-ujungnya apa? Diporotin secara materi. Ujung-ujungnya apa? Berkorban selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan man dabaha li ghairillahi faqad asrak. Barang siapa yang berkorban kepada selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, maka berkorban itu sesuatu yang berharga dan luar biasa. Nek jenengan saat ini ilmune amale ora nutut selama mengisi kegiatan 1 sampai 10 Dzulhijjah itu dengan ya amalan yang benar-benar mempeng, insya Allah amalan meskipun sedikit itu dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian amalan itu ittiba'ur rasul, mengikuti contoh daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis rawahul Abu Daud, ini sahih ya. Ya beberapa ahli hadis juga meriwayatkan ma min ayyam, dan tidaklah ya daripada hari-hari akhabu ilallah ya akhabu fihina ilallahi azza wa jalla min hadhihi ayyamil asirah. Tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ya Rasulullah, ya wala jihad fisabilillah, apakah ini ya
lebih baik daripada jihad fisabilillah, bahkan wala jihad fisabilillah, bahkan jihad di jalan Allah ya itu kemudian tidak bisa menandingi amalan pada bulan ini. Ya saat ini kok kira-kira sudah masuk atau belum? Kan sudah masuk sekarang. Jadi iman jenengan kalau kemudian jadi setiap amalan jenengan ya sholat sunnah, sholat wajib atau sholat apapun, zikir, tilawah, sedekah, semuanya akan dicintai oleh Allah. Mungkin di hari-hari yang lain jenengan juga sholat, juga ibadah, ya kemudian juga yang melakukan amalan apa saja, tapi kemudian belum tentu dicintai oleh Allah. Tapi pada hari ini tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu ada jaminan dari Allah menemui turut berita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Eman-eman ma'asyiral muslimin. Ya karena itu ya sampai Rasulullah itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah amalan ini ya hanya bisa dilampaui dengan orang yang berjihad fisabilillah? Wala jihad fisabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa melampaui daripada amalan ini. Kecuali bagaimana kalau amalan itu bisa menyamai ya dengan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Kecuali ya ar-rajulu kharaja, seseorang yang keluar ya al-jihadu fisabilillah, untuk jihad di jalan Allah, binafsihi wa malihi ya summa lam yarji, yaitu orang yang kemudian berjuang ya untuk membela agamanya, jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, summa lam yarji, kemudian dia tidak kembali lagi. Wa bidzalika bisai'in, tidak tersisa satu pun di rumahnya itu kecuali semuanya sudah dibawa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jihad beneran ya, itu kemudian hartanya masih ada ditinggalkan untuk ahli waris. Ya benar. Tapi kalau ini yang bisa menyamai amalan pada bulan ini, itu dia keluar dari rumahnya membawa jiwa dan seluruh hartanya, kemudian tidak balik lagi, itu baru menyamai. Artinya dia meninggal, itu baru bisa menyamai amalan daripada ya tanggal 1 sampai tanggal 10. Loh, kira-kira kalau amalan ini kemudian ditinggalkan, eman noboten ma'ayyamin, dan tidaklah hari-hari ahabbu fihi ilallahi azza wa jalla, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, asyamu kasaumid dahar. Maka kemudian siamnya 1 hari saja sama dengan siam 1 tahun. Ya. Sholatnya ya seperti sholat satu tahun. Sitok sholat seperti sholat 1 tahun. Karena apa? Umur kita itu pendek, ma'asyiral muslimin. Kalau zaman dulu kan orang-orang umurnya panjang sehingga ibadahnya bisa kemput. Bahkan Samson atau Simpun atau Samun, nabi dari Bani Israel, itu beribadah siang malam itu selama 83 tahun. Sehingga para sahabat itu mengatakan, wah tidak mungkin bisa ngetutnya ibadahnya ya Samson atau Simpun. Karena menurut lafal beberapa ya bahasa Aramik, kemudian bahasa Bible, ya bahasa Bible itu bahasa Aramik ya, kemudian bahasa Ibrani, kemudian bahasa ya Akadia atau bahasa Syria, kemudian juga bahasa Arab, itu beda-beda. Ya, ada Samson, kalau Samson itu Latin ya. Ada Simpon, ya Simpon itu ya bahasa Aramik, atau Samun itu adalah bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, kalau kita kemudian melihat banyak sekali fenomena seperti ini, maka kita fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mencapainya. Man akroma, barang siapa yang kemudian memuliakan hadhil ayyamil azirah, yaitu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, akramahumullahu ta'ala, maka Allah kemudian memuliakan di asri karomatin, yaitu akan dimuliakan dengan 10 karomah. Bayangkan siapa yang memuliakan hari
tanggal 1 sampai 10 itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karomah sebanyak 10 ya, karomah. Siji karomah yang wakil, Pak. Jadi jenengan bisa wa may yu'adzim min sa'airillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang kemudian memuliakan, mengagungkan ya daripada ya hari-hari ini 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka dia sebenarnya yu'adzim min sa'airillah, sedang mengagungkan atau mengagungkan ya daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apa karomah yang pertama? Karomah yang pertama adalah al-barakatu fi umrihi, yaitu dia diberikan barokah pada umurnya. Kalau orang itu umurnya berbarokah, umurnya itu panjang tapi full maksiat. Jadi umurnya panjang tapi full maksiat. Khairukum, sebaik-baiknya kamu ya, itu adalah man tala umruhu wa khasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kamu yaitu orang yang panjang umurnya tapi juga banyak kebaikan. Tapi orang yang paling ya celaka, orang yang paling buruk, man tala umruhu ya, orang yang panjang umurnya wa sayyi'u amaluhu, tapi amalnya ya, amalnya sayyi'ah, amalnya buruk. Jadi ma'asyiral muslimin, ya inilah yang kemudian menjadi catatan buat kita semua, bahwa kalau orang itu kemudian umurnya barokah, maka dia akan diberikan banyak sekali kebaikannya. Jenengan bisa hadir di majelis ini, kemudian jenengan merasa saya harus kemudian beribadah ya lebih kuat, yang mengikhlaskan semua amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan ini jenengan sudah mendapatkan banyak sekali ya hal yang luar biasa. Coba kalau 10 terakhir bulan Ramadan itu kan tidak ada hadisnya kayak begini. Iya pada. Kalau 10 terakhir bulan Ramadan pahalanya apa? Lailatul Qadar. Dan pahala Lailatul Qadar itu setara dengan ibadahnya Sam'un tadi, 83 tahun atau 1000 bulan. Tapi kalau bulan Dzulhijjah ini jenengan badhe dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di Arab yang namanya ya Idul Kabir itu adalah hari rasa besar. Itu adalah Idul Adha dan Haji, itu hari raya besar. Kalau Idul Shaghir yaitu adalah Id ya. Jadi Id kita itu malah Shaghir, tapi kalau kita kan malah besar. Oh, wabih mulai kabeh, ya benar. Ya, kalau orang Cina kan kalau mereka itu pas besar itu adalah ketika pada waktu gongsi pakai itu ya. Imlek itu semua keluarga dari berbagai penjuru itu pulang semua kalau Imlek. Nek awake dhewe bodoh gitu. Ya, bodoh itu kan Idul Fitri kan. Idul Fitri itu Id Shaghir sebenarnya. Hari peringatan yang kecil. Kalau Id Kabir yang besar itu Idul Adha. Tapi kira-kira regeng pundi, Idul Adha atau Idul Fitri? Ya, sing mulai paling akeh kira-kira apa? Idul Fitri. Tapi kalau di Madura beda. Madura itu beda polanya. Kalau Idul Fitri biasa-biasa saja. Kalau Idul Adha mulai kabeh, Pak. Dari berbagai penjuru itu masih akan pulang, tuh bedanya itu. Itu yang nyunah begitu sebenarnya. Tapi kalau kita kan sudah kadung terbiasa dengan bodoh tadi. Apalagi oleh orang Belanda dulu kan ada belegur, tahu ya belegur? Mau itu buko itu yang alun-alun mesti ada langgur itu dia selalu dur, dure bisa kumurek ya. Kemudian langsung buka bareng. Itu kemudian dilestarikan sehingga yang paling rejo, paling rame, paling regem biasanya hari raya Idul Fitri. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang kemudian barokah pada umurnya itu meskipun dia kemudian beramal kecil, tapi kemudian mempunyai impak yang sangat banyak sekali. Dan dia kemudian diberikan ilham, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan itu terus-menerus.
Jadi kalau keliru coba diingatkan dan balik lagi, keliru diingatkan dan balik lagi, cuma gitu. Nggak ada orang itu api terus, jangan api terus, oleh Allah nyawanya langsung dicabut. Kalau jangan takut gitu. Mungkin ada hadisnya juga. Ya, laula yatnibun, andaikan kamu itu tidak berdosa, la dahaballahu alaikum, sungguh kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang dosa ya ora apa-apa. Ya, kalau kita bersih terus laula yatnibun, kalau antum itu kemudian tidak berdosa sama sekali, ya maka itu untuk apa? Ini untuk memberikan kepada kita itu semangat untuk apa? Ibadah. Tidak putus asa dengan ibadah. Sebab banyak sekali nanti Allah itu sudah neropong jauh-jauh hari. Nanti pada sebagian hambanya itu ada yang tatarruh itu atau ekstrim. Tahu ya ekstrim? Wah ini keliru, ya janganmu rokok, ya benar. Ya. Oh kamu itu fasik, wis ora diampuni oleh Allah. Ini tidak boleh macam itu. Salah satu yang paling dihindari pada bulan ini intawana ala qadri, yaitu dia itu tidak boleh melampaui takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti melampaui takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Ini cerita juga ya yang diceritakan oleh Rasulullah ya dari kalangan Bani Israel. Dulu ada dua kakak beradik yang hidupnya itu satu di loteng, yang satu itu di bawah. Yang di loteng itu ahli ibadah, tidak ibadah wis, orang pendat sama sekali. Sedangkan yang di bawah yaitu adalah ahli maksiat. Yang di atas itu bendino itu ngandani wah anak dede sampai ini maksiat ya. Ibet isuk sampai malam ya, masa yo nantang tobat-tobat. Diomongi terus tapi di bawah itu dasar sudah apa? Kebal terhadap nasihat, dia tetap melakukan kemaksiatan. Nah pada suatu hari yang atas itu kemudian ya rodok keladuk wani kurang duga. Keladuk wani kurang duga, dia mengatakan kowe ini orang sedikandani, kowe iso mlebu neraka. Nek awakmu nang ngene ora tobat, awakmu mlebu neraka. Kemudian adiknya dia mengatakan khali birob ya birobi. Khali itu apa? Biarkan aku dengan Tuhanku. Orang usah melok-melok aku. Setelah berkata itu, dua kakak beradik itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menceritakan bahwa adiknya tadi masuk surga, kakaknya yang ahli ibadah masuk neraka. Kenapa? Karena dia melampaui takdir. Kan kita tidak boleh dah, ya. Nek wong Malang ngomongnya kelinci benih, ya. Koyok kowe wong roh sak durunge winara, langsung mengejas atau memvonis kowe mlebu neraka, kamu ahli fasik, kamu ahli kufar. Nah itu tidak boleh itu. Banyak ulama itu yang memperingatkan pada bulan ini jangan sampai kemudian jenengan itu melampaui takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum mati orang itu belum bisa diadili oleh Allah. Karena itu dalam hadis ya, Arba'in Nawawiyah kan boleh jadi orang itu antara dia dan sandalnya sudah sejengkal dari api neraka. Tapi didahului takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amal soleh, maka dia masuk surga. Dan berapa banyak antara dia sandalnya itu dengan surga itu sudah sejengkal saja untuk masuk surga. Tapi didahului takdir, maka dia kemudian melakukan amalan ahli neraka. Masuklah dia ke dalam neraka. Ini artinya apa, ma'asyiral muslimin? Supaya kita hati-hati. Yang tidak dilakukan apa? Melampaui takdir, ngomong ya, yang kemudian bi ghairi ilmin. Karena itu hadis dari Rasulullah SAW, aksaru min ummati ayadkhulul jannah al-bulhu. Kebanyakan dari umatku yang masuk surga itu adalah bulhah atau bulhu. Bulhu itu apa? Wong polos. Wong rada goblok
tapi dia pengen ya kebaikan, ya. Tapi dia kemudian tidak tahu, jika dia ragu-ragu, dan ragu-ragu itu membuat dia itu rajin menuntut ilmu meskipun tidak mudeng-mudeng. Ya, apa kuncinya? Rasulullah mengatakan karena ghalabat alaihim salamatus sodri, karena dia itu salamatus sodr, dak mangkran. Salamah itu selamat, sodr itu apa? Dada. Gampang nyegoro, gampang memaafkan. Kemudian yang kedua, wa khusnudzon linas, dan kemudian dia khusnudzon kepada manusia. Ini kunci bulhu. Tapi nanti sebagian hadis itu mengartikan tidak akan masuk, sebagian umatku masuk surga karena orang yang bodoh. Itu terjemahannya belum pas ya. Bukan orang bodoh ini, al-bulhu ini di Jawa ini lebih pas apa? Meligi. Ya, meligi itu apa? Pokoknya jadi utun ya. Jadi sebagian umatku yang masuk surga itu saya utun mana? Sing pinter-pinter belum tentu bisa masuk surga. Kakean apa itu udang di bawah rempeyek itu. Ya, ada yang namanya hidden agenda. Ya, penyakitnya Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Tapi didelik nih dengan wajah munafik. Karena itu teori psikologi yang modern ini, manusia untuk eksis dia harus memakai topeng sosialita. Tapi ya topeng sosialita, ya. Jadi dia tidak polos, tidak meligi, tidak utun. Kaum munafik serba ditutupi dengan berbagai macam apa? Kalau sekarang namanya pencitraan. Kira-kira banyak orang pencitraan apa enggak? Konten kreator, itu omai gede. Tapi kemudian kalau dia ngonten, di belakang rumah sih megah. Ya, kelihatannya dia berada di belakangnya atau di depannya mobil Lamborghini. Ya, kemudian foto selfie di belakang Ferrari. Tapi omai gede. Hanya untuk apa? Untuk konten, supaya dapat apa? Like, subscribe dan sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk daripada jebakan yang luar biasa menjelang akhir zaman. Karena yang masuk surga itu orang sing utun sebenarnya, Pak. Malah jenengan jadi wong sing biasa-biasa mawon, itu malah jenengan kemungkinan masuk surganya lebih besar. Tapi kalau orang itu kemudian mempunyai banyak kedudukan, hubud dunia wal jah. Hubud dunia itu cinta pada dunia, jah itu apa? Kedudukan. Jahun. Ujung-ujungnya apa? Kalau dia ustadz, ya dia menjadi ustadz yang hanya pengen mendatangkan masa kok, mendapatkan pujian, selesai. Ada seorang ustadz ya, keturunan dari Abdul Qadir Al-Basaiban. Nah, itu karena dia suaranya bagus, dia sering kemudian melakukan banyak sekali dakwah dengan menggunakan seni dan sebagainya, digerebek ngomongin cewek. Dan wong wedok itu sudah punya suami. Ngono terus piye ya? Loh, kalau ini kemudian kerumun yang orang lain kan harus di konten habis, iya mana? Habis kalau seperti tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita kemudian istilahnya tidak punya kedudukan, dakwah yang biasa-biasa saja, itu orang yang beruntung. Tapi kalau jenengan sudah menjadi orang yang moncer, wah ini bahaya ini. Kalau penyakitnya Doraemon mesti metu. Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu. Dan jenengan tidak punya kantong ajaib. Doraemon kan baling-baling bambu langsung bisa keluar dari dompetnya. Kalau ini tidak bisa. Karena itu ma'asyiral muslimin, urip itu kudu barokah. Dan barokah itu tidak mesti kemudian jenengan harus terkenal. Karena itu innallaha yuhibbu an-naqi wattaqi wa khafi. Allah itu mencintai hamba yang punya 3 sifat, yaitu naqi. Naqi itu apa? Tulus. Taqi, yaitu dia bertakwa, menjogo awake supaya tidak melakukan kedosaan. Khafi itu apa? Menyembunyikan amalahnya. Nah, selama ini kan orang ketika beramal tuh harus pamer-pamerin, show up, rubah,
min dirhamin, kadang-kadang 1 dirham yakhlibu shadaqatuhu ya alfun dananir. Kadang-kadang 1 dirham kadang-kadang 1 gram perak itu kalau dihargai sekarang antara 60 sampai 70 ribu. Jadi infak sebanyak 1 dirham 60 sampai 70 ribu kadang-kadang mengalahkan 1000 dinar. 1 dinar sama dengan 5 juta. Kalau 1000 dinar 5 juta kali 1000 berapa? 5 miliar ya. Jadi kadang-kadang 70 ribu yaitu bisa mengalahkan 5 miliar. Ya Rasulullah, kenapa terjadi seperti ini? Karena manusia itu dihitung oleh Allah dari kesungguhannya untuk berinfak. Dia berinfak 10 ribu, penghasilannya berapa? 15 ribu. Dia hanya makan dengan 5 ribu. Itu pahalanya lebih besar daripada orang itu 5 miliar tapi penghasilannya berapa? 300 miliar. Itu uang parkir saja, ya mana? Jadi yang dilihat oleh Allah itu apa? Juhudikum, yaitu adalah kesungguhan kamu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siapapun orangnya mempunyai kemungkinan besar masuk surga itu besar sekali. Karena apa? Allah tidak memandang kepada kekayaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajjadikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada suwarikum, performa kamu, dan tidak akan memandang pada jasadikum, yaitu jasad kamu. Tapi yang dilihat oleh Allah apa? Qulubikum wa a'malikum, yaitu hatimu dan amalanmu. Jadi kalau orang itu beramal ya meskipun dikit ya pada bulan ini barokah semua, dicintai oleh Allah SWT. Tapi kalau sopang pun sing melakukan maksiat itu juga mempunyai dosa yang berlipat ganda. Karena apa? Karena ini fasilitas untuk berbuat baik digunakan untuk berdosa. Kemudian bulan ini itu bulan haram. Semua bulan haram amalan ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arba'atun hurum, 4 hari haram itu bulan apa? Salasun mutawaliyatun, ya, yang 3 itu berturutan. Ya, kemudian yang 1 itu adalah terpisah, bainal jumadil akhir ya wa Sa'ban. Apa kira-kira? Yang salasun mutawaliyatun, yang 3 berturut-turut apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan haram, di mana semua ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu puasa Arafah, dosa kita sebelum dan sesudah 1 tahun yang lampau dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyura nanti ditambah dengan Tasu'a, ini pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita yang telah lampau. Dzulqa'dah itu kalau menurut orang awam adalah masa ketika orang itu duduk-duduk, tidak perang, tidak bertikai, tidak tukaran, semuanya sebadamai. Karena apa? Sejak zaman azali dulu mereka itu sudah menghormati bulan haram ini. Kemudian yang keempat, yang ya bainal jumadil akhir wa Sa'ban itu adalah Rajabun, mulai namanya Rajab itu bulan haram. 4 bulan haram ini kalau melakukan ibadah ditikel nih amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin, jenengan itu memang ibadahnya sedikit, tapi Allah memberikan fasilitas pada kita untuk kemudian mendongkrak supaya amal kita itu menjadi besar, ya, menjadi lebih ya banyak, menjadi lebih awet. Yang penting olah dirusak dengan apa? 1, takabur, 2, tidak ikhlas, 3, sum'ah atau bangga diri, ya, 4, ya kemudian kita tidak ya tidak menggibah. Ghibah itu apa?
ngerasani. Kemudian yang kelima tidak namimah. Namimah itu apa? Menyebarkan fitnah. Nah, sekarang orang menyebarkan fitnah kita tambah akeh atau tambah didik. Apalagi di dalam medsos kan tambah banyak. Nanti yang lainnya tidak boleh lagi apa? Yaitu adalah mudminul khamri. Mudminul khamri itu apa? Nyekek, ngombe minuman keras. Kemarin itu kepolisian menangkap anggotanya yang kemudian terkena narkoba, itu dihukum dengan apa? Sholat 5 waktu. Dan jenengan narkoba kira-kira dihukum betul. Jadi jenengan nyuwun narkoba ya nyuwunnya ya sholat 5 waktu kan tambah enak. Jadi kalau mudminul khamri, orang yang meminum khamr, maka dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah karena apa? Ya, man surbatul khamri, barang siapa yang meminum khamr, atau man mudminul khamri, barang siapa yang nyekek minum khamr, maka la tuqbal sholatuhu arba'ina sobahan, maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Termasuk minum khamr itu minum apa? Ya narkoba. Karena khamr itu ma khamarul akal, apa yang mempengaruhi akal. Akalnya bisa berubah, menimbulkan kerusakan itu. Nah, wong Jawa kan gampang ya. Eko Patmosari yang kemarin ya. Dwi Amarotani, Tri Warsobusono dan sebagainya. Ya. Semuanya ini adalah gambaran daripada orang-orang yang kemudian mabuk khamr tadi. Kemudian yang bisa merusak amal lagi yaitu apa? Kalau mereka itu mendatangi kahin itu apa? Paranormal. Man ata kahinan au arafan lam tuqbal sholatuhu arba'ina ayam. Barang siapa yang mendatangi kahin itu dukun, au arafan itu ahli terawangan. Dari kata araf. Ya, tahu ya terawangan? Sampai itu sing nyolong yang duit sampean itu tonggo kan ngirim tuyul guys, ketok ngapusi. Kemudian juga dia itu mengaku paranormal atau orang yang mengetahui atau ahli terawangan, itu bisa kemudian tidak diterima sholat kita itu selama 40 hari. Sebenarnya masih banyak ya, ada sekitar 15 amalan yang merusak sehingga umur kita tidak barokah. Tapi insya Allah minggu depan sudah Idul Adha. Berarti libur dulu ya minggu depan. Insya Allah materinya kita sambung lagi 2 minggu lagi insya Allah. Moga-moga kita bisa menuntaskan ini karena ada 10 karomah tadi. Yang kita bahas masih 1 umur yang barokah tadi. Moga-moga kita bisa menuntaskan sampai yang ke-10. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Menawi ada yang kurang jelas, kira-kira jelas kabeh, mereka menang kabeh. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim li walakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.